Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang persembahan. Nah, persembahan syukur yang benar. Jadi itu menjadi tema dalam bab 4 ya. Pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Persembahan syukur yang benar. Jika di pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang apa itu syukur. Nah, di pembelajaran 4 kita akan belajar bagaimana persembahan syukur yang benar. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena kau sungguh baik, bahkan teramat baik, sehingga kami dapat tetap belajar. Berikan hikmat agar kami bisa mengerti materi dalam video pembelajaran kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Nah, kita akan literasi Alkitab sejenak dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ini dia ya, Roma 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini ya, untuk literasi kita. Baik, kita masuk dalam materi kita. Nah, lihat, perhatikan gambar ini. Ini kira-kira gambarnya sedang ngapain ya? Ya, sesuai dengan tema kita hari ini tentang persembahan, kita akan belajar apa sih arti persembahan. Nah, persembahan itu berasal dari kata sembah, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau dihormati. Persembahan tidak harus dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa benda-benda yang dianggap pantas untuk dijadikan persembahan. Nah, contohnya adalah di desa Morowali, Sulawesi Tengah. Ketika mereka, para petani sedang merayakan hasil panen, mereka akan membawa seluruh atau mereka akan membawa hasil-hasil panen mereka ke gereja saat ibadah ucapan syukur. Nama lain hari raya itu disebut dengan Padungku. Nah, itu tradisi di desa Morowali, Sulawesi Tengah ya. Jadi semua hasil panen mereka tuh dikumpulkan dan akan dilelang atau dijual. Nah, kemana uangnya? Uangnya untuk pelayanan di gereja. Nah, itu dia ya, contohnya. Jadi persembahan itu bukan hanya bentuk uang, tapi benda-benda yang dianggap pantas pun bisa dijadikan persembahan. Nah, kita ketika mendengar kata persembahan, dalam perjanjian lama ada dua tokoh nih yang sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Masih ingat nama tokoh kakak beradik ini? Ya, seperti gambar ini, Kain dan Habel. Nah, kita melihat bahwa Kain memberikan persembahan dari hasil ladangnya, sedangkan Habel itu memberikan persembahan dari hasil ternaknya. Kira-kira masih ingat nggak persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Ya, Habel. Nah, Allah mengindahkan atau menerima persembahan Habel. Itu karena Allah melihat isi hati Habel. Allah hendak, Allah rindu, Allah mau agar ketika kita memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus dan bersyukur kepadanya. Nah, ketika kita juga belajar dari kata persembahan, kita juga akan mendengar ada ibu janda yang memberikan 2 peser uang koin ke dalam kotak persembahan. Jadi ada ibu janda miskin ini, dia hanya memiliki uang 2 peser dan hanya itu uangnya, dan itu diberikan ke dalam kotak persembahan. Jadi janda miskin ini memberikan uang
segala yang dia miliki. Walaupun memang dilihat itu adalah jumlah yang kecil, tetapi kalau hanya itu yang dimiliki itu, maka itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Nah, Allah menerimanya karena ibu janda miskin ini memberi dengan segenap hati yang tulus. Tangan bergerak itu diterjemahkan dengan kata bersyukur, yang artinya perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia untuk kehidupannya di hadapan Tuhan dan dilakukan dengan memuji dan berterima kasih. Ini dia ya. Nah, selain uang dan hasil panen, persembahan syukur itu juga bisa berupa waktu, pemikiran, hasil karya, bahkan hidup sebagai persembahan yang kudus untuk melayani Tuhan. Apapun yang dipersembahkan dengan hati tulus dan bersyukur kepada Tuhan, itu merupakan bentuk ucapan syukur. Nah, murid Yesus itu adalah pelayan sebelum mereka belajar untuk mencari kebutuhan sendiri. Tetapi ketika menjadi rasul, mereka memberikan seluruh waktunya hanya untuk memberitakan Injil kepada siapa saja yang datang untuk mendengarkannya. Apa tujuannya? Tujuannya agar makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi waktu, pikiran, tenaga itu menjadi persembahan syukur mereka kepada Tuhan. Bagaimana denganmu? Ya. Nah, berbicara juga tentang persembahan, banyak orang berkata persembahan itu sama dengan sumbangan. Tetapi itu sebenarnya berbeda. Persembahan syukur itu sangat berbeda dengan sumbangan. Persembahan syukur adalah gambaran hubungan manusia dan kebergantungan manusia dengan Allah. Jadi persembahan syukur itu adalah gambaran isi hati manusia ya, bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah, Sang Pencipta. Allah tidak pernah mengabaikan semua peristiwa dalam hidup manusia. Ia tidak pilih kasih. Lalu, kehadirannya juga bukan karena permintaan manusia loh, melainkan inisiatif Allah sendiri sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan sebagai hakim. Nah, kita mau belajar. Karena apa sebagai pencipta, pemelihara, dan hakim ini? Nah, hadir sebagai pencipta. Allah hadir sebagai pencipta karena manusia adalah ciptaannya. Allah juga hadir sebagai pemelihara karena manusia sangat bergantung kepada Allah. Lalu Allah juga hadir sebagai hakim yang bertujuan menasehati manusia untuk hidup benar. Jadi dia tidak pilih kasih ya. Nah, coba lihat ini. Persembahan syukur adalah milik Allah. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, gambar anak yang sedang melayani Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Dan ada anak yang sedang memberikan persembahan. Nah, pertanyaannya, apakah Allah terlalu miskin? Apakah Allah disuap sehingga orang memberikan persembahan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena memberikan persembahan itu merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kepada Allah. Manusia tidak memiliki apapun di dunia ini. Semua adalah milik Allah yang kita terima baik melalui hasil panen atau penghasilan dalam pekerjaan setiap hari. Saat memberikan persembahan syukur, sebenarnya kita sedang mengembalikan apa yang jadi miliknya Allah dalam bentuk bermacam-macam. Itulah wujud syukur kita atas kehadiran Allah dalam semua kondisi, baik kita susah maupun kita senang. Jadi, memberikan persembahan syukur adalah tindakan mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah. Dengan mengembalikan milik Allah, kita selalu diingatkan bahwa hidup ini sangat tergantung kepada Allah. Poin yang ketiga, hati yang bersyukur. Dalam perjanjian lama atau disingkat dengan PL, orang Yahudi itu memberikan persembahan syukurnya melalui kurban bakaran.
Mereka juga memberikan persembahan buah sulung, semua hasil panen dan ternaknya. Nah, persembahan mereka dibawa ke bait suci, dan imam sebagai perwakilan umat Allah membawa persembahan syukur sesuai aturan yang telah diberikan oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang saat ini, sebagai orang-orang Kristen, mereka tidak lagi membawa hasil panen atau ternak ke gereja. Persembahan syukur mereka diberikan dalam bentuk uang atau barang tertentu. Orang Kristen memberikan persembahan itu karena memahami bahwa betapa hidupnya itu penting dan betapa hidupnya itu adalah milik Allah. Persembahan dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, waktu, semuanya diberikan dengan hati yang bersyukur. Karena apa? Karena kemurahan yang telah diterima dari Allah. Nah, Alkitab juga mengajarkan bagaimana cara memberikan persembahan dari hati yang bersyukur. Yuk kita mau belajar. Bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Itu dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 17. Lalu, apa artinya? Artinya dengan memberikan persembahan itu dengan senang hati, meskipun harus mengorbankan kepentingan sendiri. Jangan dengan paksaan, ya. Nah, cara yang kedua, memberikan persembahan dari hati yang bersyukur itu adalah sesuai dengan kesanggupan kita. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 juga dijelaskan. Artinya, memberikan persembahan itu dengan kemurahan hati. Apa yang kita sanggup. Jangan memaksakan jika kita tidak sanggup. Lalu, cara yang ketiga, memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur itu adalah dengan ketulusan. Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Apa artinya? Artinya persembahan itu diberikan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah, tidak mengharapkan balas jasa. Dan yang keempat, cara memberikan persembahan dari hati yang bersyukur, yaitu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Jadi artinya mempersembahkan seluruhnya hanya untuk Allah, untuk kemuliaannya, bukan untuk pamer atau dilihat orang-orang. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita yaitu anak-anak belajar mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaannya, monitoringnya, dan evaluasinya, itu akan kita bahas di Zoom dalam pembelajarannya. Oke? Untuk sebagai penutup dari halaman 39, nanti saat Zoom kita akan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Jadi, diharapkan sudah melihat atau mempelajari lagu Selidiki Aku ya. Lalu untuk uji kompetensi, yang pertama itu ada di halaman 41, lalu ada di halaman 42, dan ada di halaman 43. Dan yang terakhir itu di halaman 44. Nanti untuk ujian kompetensi, Miss akan buat video khusus untuk membahas uji kompetensi 1. Oke? Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan waktu kita bertemu di Zoom. Oke, thank you for watching my video. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. God bless you always. Bye bye.